Oke, selamat malam Pak Glenn. Terima kasih Pak Glenn sudah menyediakan waktu pada malam hari ini. Di tengah kesibukan Pak Glenn justru menyediakan waktu untuk teman-teman belajar dari mereka. Harusnya Pak Glenn bisa makan malam, istirahat. Tapi Pak Glenn justru ngasih waktu ke belajar dari mereka. Terima kasih Pak Glenn. Ya, senang Pak Daniel diundang. Sebenarnya nggak sibuk, justru sekarang lagi liburan. Jadi ini lagi di Bandung. Ah, Pengennya kayak Pak Daniel pakai baju hitam gitu, ya. di foto. Tapi ini harus pakai sweater karena dingin juga di Bandung Karena malam dingin ini. ya. Oh, wow, lagi liburan ya Pak? Ya, liburan ya. Wow. Ya, Gimana Pak sekarang pekerjaan selama pandemi ini? ya, kalau hari ini ya BPS itu ngeluarin result untuk Ya, triwulan kedua. ya. Ternyata pertanian satu-satunya sektor yang masih bertumbuh dan bertumbuhnya luar biasa besar, 16%, 16,4%, di Wow. mana pertumbuhan Indonesia tuh lagi minus 5, Minus minus 5. Ya. 4,5%, tapi pertanian tumbuh 16,4%. Jadi memang artinya saya memang lagi agak sibuk di kantor. Wow, luar Ya, biasa ya. ya, Justru di saat sektor-sektor lainnya turun, ya, pertanian justru meningkat ya. ya. Ya, Wow. itu hasil yang kita terima hari ini dari Badan Pusat Statistik. Jadi memang ya kita bersyukur bahwa ada satu sektor yang masih bertumbuh dengan sangat bagus ya, 2 digit di periode ini. Dan kita harapkan memang terus continue sampai akhir tahun. Ya, Wow, wow, oke, oke. Saya yakin pasti banyak sekali teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga punya motivasi yang lebih lagi untuk bisa mengembangkan pertanian Indonesia. Oke, Pak Glenn, saya punya ya pertanyaan nih. saya ya. Ya, ya, Pak Glenn gimana? Oke, langsung pertanyaan aja Pak. Oh iya, iya. Oke. Nah, Pak Glenn ini kan sebenarnya alma mater sipil ya, background-nya sipil gitu. Dan semenjak tahun 2000, Pak Glenn justru terjun nih ke dalam sektor pertanian ini, menarik sekali. Dan konsisten selama 20 tahun hingga pada hari ini, Pak Glenn terus berusaha mengembangkan pertanian Indonesia, khususnya lewat sektor benih ini, menyediakan benih-benih unggul. Nah, kalau boleh kita tahu ini Pak, apa sih key factors yang memberikan Bapak energi dan semangat untuk dapat konsisten berkarya selama 20 tahun yang masih terus berjalan ini? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Memang saya dulu lulus dari teknik sipil UI. Ya hampir 30 tahun yang lalu saya kuliah, lebih dari 30 tahun yang lalu. 20 tahun di perusahaan ini. Awal-awalnya memang teman-teman nanya, itu perusahaan apaan? Pertanian itu ngapain? Kok kesannya jorok gitu. Ya, Apalagi kalau saya datang berjumpa teman-teman, saya bawa katalog misalnya, itu nama tomat kita ada yang namanya Ratna, Artaloka, mereka ketawa-ketawa melihat katalog yang saya bawa. Tapi memang nanti saya akan jelaskan lebih banyak lagi di acara kita malam ini, belajar ya, uh, uh, dari mereka. belajar dari mereka, karena belajar dari saya, ya belajar dari mereka. Ini Ya, bahwa yang kita harus miliki itu value, nilai kita, ya, purpose kita, mengapa kita ada, ya, dan terakhir itu juga harus align sama habit kita, ya, kebiasaan kita. Nah, saya ini orang yang kebetulan punya value dan purpose itu untuk bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Nah, di wow. perusahaan ini pas sekali karena kita ada 17.000 petani yang kita bina untuk memproduksi benih. Kemudian kita punya 7 juta kira-kira, 7 juta petani yang menggunakan produk kita. Nah, Ya, bila wow. produk ini bagus, tentunya akan menguntungkan buat petani, dan itu purpose yang sama dengan purpose pribadi saya, itu sama persis dengan purpose-nya perusahaan didirikan. Jadi itu yang memberikan saya semangat. Kalau saya pagi-pagi misalnya
istri saya rebusin jagung manis, terus kita bilang, oh ini jagung manis Bonanza. Terus kita nikmati Bonanza itu, terus terang, hanya dengan makan jagung atau sayur yang saya bawa dari kantor gitu, yang sedang kita develop, itu memberikan semangat yang besar sekali. Jadi memang nanti akan kita bahas apabila purpose sama value kita sama dengan apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, itu akan memberikan semangat yang luar biasa. Oke. Ya. Wow. Nah, mungkin juga singkat juga ini. Tadi Bapak bilang Bapak punya value untuk bisa berdampak untuk orang lain, untuk bisa berguna bagi orang lain. Nah, apakah ada misi khusus yang sedang Bapak jalankan untuk Indonesia? Sehingga Bapak terus hadir nih di dalam usaha mengembangkan pertanian Indonesia lewat buku, karya, eksibisi, ataupun justru lewat forum seperti malam hari ini. Ya, mungkin singkat aja. Ya, singkat aja. Tahun ini usia saya pas 50 tahun. 50 tahun. Wow. Dan sudah 20 tahun di East West Seed Indonesia Panah Merah. Ya. Nah, sudah merupakan visi saya dari beberapa tahun yang lalu bahwa apabila saya sudah 50 tahun, cukup waktunya, cukup untuk misalnya kejar sana, kejar sini, jungkir balik, saya sudah cukup. Ini saatnya untuk bagi-bagi. Jadi makanya saya senang sekali diundang oleh Pak Daniel untuk belajar dari mereka ini, karena memang misi saya sekarang untuk bagi-bagi. Jadi apapun yang bisa kita share, apa yang saya miliki selama 20 tahun di pertanian ini, saya lihat tentunya banyak teman-teman yang ingin masuk ke dunia pertanian. Nah, saya siap untuk share apa yang saya mengerti gitu. Ya. Justru di usia emas, di mana puncak karir seseorang berada, Bapak justru tidak berusaha untuk mendapatkan lebih ya, justru berusaha memberikan lebih. Luar biasa. Udah cukup. Udah cukup. Sekarang ya saatnya berbagi. Take it slow dan bermulai berbagi. Wow, luar biasa. Dan selama 20 tahun berkarya nih Pak, yang terakhir aja, singkat aja. Selama 20 tahun berkarya di pertanian Indonesia, dengan terus berusaha menyediakan benih terbaik, hal apa sih yang menurut Bapak menjadi tantangan terbesar yang menghambat sektor pertanian Indonesia? Dan saya tambahkan, dan mungkin setelah sesi ini gitu, Bapak dihubungin ya sama Pak Jokowi gitu. Saya jujur ada beberapa japri saya minta kontak Bapak gitu untuk berkenalan. Nah, jika Bapak dihubungin nih oleh Pak Jokowi, 3 langkah praktis apa sih yang kira-kira Bapak akan lakukan untuk menyelesaikan tantangan tadi dan memajukan sektor pertanian secara khusus petani-petani di Indonesia? Pertama, saya tidak qualified untuk dihubungi Pak Jokowi gitu. Jadi ya, saya sangat mengagumi orang-orang yang bekerja dengan Pak Jokowi sekarang, karena urusannya udah urusan negara, urusan pemerintahan, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sedangkan di saya sekarang justru lagi slowing down untuk mulai membagi. Jadi ada perbedaan value dan purpose. Nanti saya akan bicara lagi. Cuman singkatnya, saya rasa saya tidak qualified. Tapi kalau 3 hal saja. Pertama, impor sayuran kita jauh lebih besar value-nya daripada impor beras. Dan itu kita kadang-kadang tidak tahu, karena seakan-akan kita impor beras yang besar. Tidak, impor sayuran lebih besar. Kemudian kedua, petani itu sebenarnya tidak akan makmur apabila terus menanam padi. Petani harus menanam sayur, supaya mereka mempunyai kehidupan yang lebih layak. Saya ketemu banyak petani sayur yang bisa kaya, tapi petani yang menanam padi, saya jarang melihat mereka bisa hidup makmur. Sehingga yang ketiga, menurut saya, jangan panik, stay calm, dan ayo nanam sayur. Itu pesan yang, dan seperti besok kami diundang juga ke Lemhanas, perusahaan kita diundang ke Lemhanas, berbicara di sana ada Menteri Pertanian. Jadi itu yang menurut saya, kita sudah di tempat yang tepat. Jadi kita bisa menjadi partner pemerintah untuk memberikan masukan bagaimana sebaiknya pertanian ke depan. Oke. Ya. Jadi kalau ada term tentang social media influencer, Bapak jadi farming influencer gitu ya, Pak?
Ya, sayur, terutama Sayur. sayuran influencer. Veg. Vegetable man. Oke, oke, oke. Oke, kalau begitu kita sudah selesai di sesi pertama, teman-teman. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di belajar dari mereka, selamat malam, teman-teman. Kita baru saja menyelesaikan sesi pertama. Untuk teman-teman yang ingin menuliskan komentar, pertanyaan, ataupun input, bisa dituliskan di kolom komen ya, teman-teman. Dan semoga sesi pada malam hari ini bisa bermanfaat. Oke, Pak Glenn, saya akan mempersilakan Pak Glenn ini untuk menyediakan atau share screen. Oke, untuk bisa share screen materi yang sudah Bapak persiapkan untuk teman-teman belajar dari mereka pada malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Daniel. Saya lihat tadi sempat lihat wajah-wajahnya, ada Mas Dewa juga itu dari Kalimantan Barat. Itu teman saya dari Lampung pindah ke Kalimantan Barat. Oh, Ya, selamat malam semuanya. Saya senang sekali diundang oleh Pak Daniel belajar dari mereka malam ini. Saya mau sharing beberapa hal. Saya hari ini dibantu oleh 3 staf saya, ada Dwi, nggak kelihatan di sini, tapi di situ ada Dwi, ada Heru, ada Johanna. Jadi saya ditemenin tim, jadi saya nggak terlalu khawatir. Cuman 10 slide. Intinya malam ini kita mau belajar bahwa visi, kemudian values, purpose, sekali lagi saya ulangi ya, visi, values, purpose, dan terakhir habit. 4 poin itu sangat berharga dan berguna, boleh dikatakan sebagai key success factor untuk berhasil di dunia pertanian. Nah, tadi sudah dikenalkan, saya sudah 20 tahun di dunia ini. Kalau kita tahu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. S1 4 tahun, 16 tahun. S2 2 tahun, 18 sampai seperti sudah S3, tapi ya di dunia pertanian. Jadi ada beberapa experience, kemudian dari pengalaman saya mengobserv ada ribuan petani yang saya lihat sendiri, dan ribuan petani itu yang berhasil atau yang tidak berhasil, apa kunci sukses mereka sehingga mereka bisa menjadi petani yang berhasil. Kemudian juga perusahaan yang saya tempati sekarang, East West Indonesia, sudah 20 tahun di sini. Saya masuk perusahaan ini waktu masih sangat kecil, masih sales-nya masih, ya katakan, nggak apalah dibilang ya, sekitar di bawah 50 miliar setahun. Dan sekarang sudah ratusan miliar, nggak usah disebutkan angkanya, tapi ya di atas 500 miliar. Karyawan juga sudah 1.000. Jadi apa kunci sukses perusahaan yang bergerak di bidang pertanian? Itu juga akan saya sampaikan. Nggak ada rahasianya karena semuanya adalah untuk kebaikan petani. Apabila semua perusahaan ini benar, sukses, tentunya petani yang diuntungkan. Baik, kira-kira itu yang akan saya ceritakan. Jadi apa value, nilai, kemudian purpose, kemudian habit yang tepat untuk kita yang bergerak di dunia pertanian supaya bisa berhasil. Nah, ini ada gambar yang pertama, ini adalah gambar tadi itu di Kalimantan Selatan. Kalau panen semangka, kita kembali lagi tadi. Nah, kalau panen semangka kita harus begini, karena nanam semangkanya di pedalaman. wow. Di pedalaman, jadi di daerah gambut, itu kita masuk sampai 1 jam, 2 jam, jadi tanahnya murah karena itu tanah gambut. Kemudian kalau panen dibawa seperti ini, itu bisa sampai ke Jawa, bisa sampai ke Sulawesi. Dan ini sampai 3.000 hektar ada pertanaman semangka. Nama semangkanya ini Amara. Nah, Amara itu kalau slide selanjutnya, nah ini yang dipegang oleh ibu ini ibu ini adalah petani dari Sumatera Utara, dia adalah petani milenial, dia memegang semangka Amara. Nah, saya mau cerita sedikit saja tentang perusahaan. Kita sudah 1.000 karyawan, dan biaya yang terbesar yang kami keluarkan setiap tahun itu adalah untuk research, R&D, itu di atas 200 miliar setahun.
Kenapa R&D mahal? Ya karena memang kekuatan perusahaan kami harus terus membuat varietas-varietas baru yang lebih bagus daripada varietas kami sebelumnya. Jadi seperti semangka yang dipegang ini adalah Amara. Nah, kita juga lagi menciptakan nanti pengganti Amara ini, barangkali ukurannya lebih besar, atau barangkali lebih manis, atau lebih tahan penyakit. Jadi ini perusahaan yang sudah 30 tahun di Indonesia. Fokus kami adalah menciptakan produk-produk baru yang berkualitas. Saat ini kita bekerja sama dengan 17.000 petani yang memproduksi benihnya, biji-bijinya itu diproduksi oleh 17.000 petani dan 70.000 polinator, dan digunakan oleh 7 juta petani di Indonesia. Jadi barangkali teman-teman belum pernah mendengar panah merah, tapi 7 juta petani sudah sangat memahami ada produk yang namanya panah merah dari Iswasit Indonesia, itu perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Nah, slide selanjutnya ini adalah tentang apa yang kita alami sekarang. Kita mengalami pandemi Corona COVID-19, dan kita tidak ada yang tahu bahwa tahun 2019 akhir ada Corona di Cina, dan kita pikir Corona itu hanya ada di Cina aja, tidak ke seluruh dunia. Padahal yang kita alami sekarang bahwa jumlah Corona penderita COVID-19 di Indonesia bahkan sudah lebih besar daripada yang ada di Cina. Nah, kita nggak tahu ini dulu, kita nggak tahu. Dan ini benar-benar menakutkan. Sekarang kemana-mana kita harus pakai masker ya, sampai sesak nafas rasanya. Tapi kita harus, ya saya juga anjurkan semua teman-teman selalu pakai masker kemanapun, karena kita harus benar-benar memprotek diri kita dan keluarga. Tapi Black Swan ini, angsa hitam ini adalah teori yang ditemukan oleh seorang orang Lebanon yang tinggal di Amerika. Sedangkan Black Swan ini kita tahu adanya di Afrika bagian barat ya, di daerah Perth. Dulu orang nggak tahu ada Black Swan, dan ternyata ada angsa hitam. Nah, si angsa hitam ini menjadi teori tentang the unknown. Jadi sesuatu yang tidak kita ketahui, dan yang bahkan yang kita sorry, ada orang mau masuk. Kami lagi di hotel. Teori tentang ada sesuatu yang kita tidak bisa prediksi sebelumnya. Jadi ada resiko. Nah, kalaulah kita tahu bahwa ada Black Swan ini, tentunya contohnya orang yang main saham ya, dia jual dulu sebuah sahamnya kemarin. Kemudian waktu jatuh dia beli lagi, dan sekarang sudah naik lagi memang. Apa yang kita alami sekarang ini benar-benar Black Swan. Dan apakah ke depan bakal ada lagi? Tentunya akan ada lagi masalah lain. Nah, yang ingin saya sampaikan sekarang is better, lebih baik kalau kita prepared. Nah, barangkali saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini adalah pertanyaan fundamental yang teman-teman sekarang bisa jawab. Apa visi teman-teman sekarang? Kalau lihat 5 tahun lagi ke depan, teman-teman mau jadi apa? Mau ngapain? Saya lulus dari UI itu tahun 95, which is 25 years ago. IP-nya pas-pasan. Tapi ada yang IP-nya lebih besar dari saya, bahkan saya bisa sampaikan bahwa tidak seberuntung atau tidak ya hidupnya tidak seberuntung saya sekarang. Apa yang membedakan teman saya itu, teman baik saya itu dengan saya? Apa yang membedakan? Nah, ada pertanyaan yang teman-teman bisa buka di Menti. Ini buat saya sangat penting, dan ini seperti ice breaking juga. Saya akan share di menti.com. Teman-teman lihat ada di layar menti.com. Nah, itu teman-teman masuk ke www.menti.com. www.menti.com.
Oke. Kemudian masukkan kode 454629. Oke. 454629. Pertanyaannya adalah, apa values, teman-teman? What are your values? Boleh masukkan 1 atau 2. Coba teman-teman isi sekarang. 45, Ada 46, 93 orang malam ini, silakan diisi, nanti kita akan sama-sama lihat. Oke. Love. Nice. Wah, seru nih ya. Kita belajar dari mereka harus sering-sering begini. Trust. Heru duduk di situ aja. Wow. Pasti debut. Oke. Sudah berapa yang jawab ini? 19. Ya, paling nggak sampai 20 atau 30. Trust. Wow. Trust. Oke. Hai, selamat malam Pak Afrizal Gindo juga sudah ada. Pak Afrizal juga jawab, trust. Pak Afrizal itu teman baik saya di kantor. Family, kejujuran, nice. Ada yang ngisi kode? Oke. Komitmen. Yang itu bisa masuk ke, teman-teman bisa masuk ke ini ya, ke menti.com, www.menti.com, 454629 bisa langsung diisi di sana. Iya. Kita bisa lihat bahwa sebagian besar trust, family, nomor 3 creativity. Oke. Wow. Good. Oke, ya juara 1 trust. Jadi dipercaya ya, trust itu value artinya dipercaya. Orang yang punya value trust tentunya sangat kecewa apabila pasangannya tidak mempercayai. Jadi yang punya value trust dia juga akan mempercayai pasangannya. Nah, buat tadi yang jawab itu sekitar 30-an orang. Saya pelajari cara termudah untuk melihat apa value kita. Cara termudah itu adalah kita bertanya, kira-kira siapa orang yang menjadi idola? Siapa idola kita? Kalau saya ditanyakan itu, saya punya seorang figur yang menjadi idola saya. Dan kenapa dia menjadi idola saya? Karena itu orangnya sangat progresif. Dia usia 70, dia bilang, di usia 70 saya mau belajar main piano. Di usia nanti saya 75, saya mau belajar sesuatu lagi. Di usia 60, waktu itu dia bilang dia mau mencetak buku tentang masak-memasak. Jadi, berarti ada value dia, yaitu progresif, yang ternyata saya sangat suka. Jadi itu menjadi value saya juga. Terus saya tanya anak-anak saya, siapa jadi idola kalian? Dan anak-anak saya kebetulan dua orang dari 3 bilang, idola kami papa. Loh, kenapa papa jadi idola kalian? Karena papa orangnya balance, dia bilang. Papa bisa sibuk di kantor, tapi juga senang untuk main-main dengan kami di rumah. Masih balance. Jadi ternyata itu adalah value saya, balance gitu. Nah, value itu juga bisa kita cek dengan kita menanyakan pada diri kita siapa orang yang paling kita tidak sukai. Misalnya kita akan bilang bahwa si A, saya tidak suka sama si A. Kenapa saya nggak suka sama si A? Karena dia tidak jujur,
Oh, berarti jujur tadi adalah value kita. Nah, jadi malam ini teman-teman bisa belajar untuk mengetahui apa value teman-teman. Tadi saya tanya, dan barangkali setelah dibantu barusan, kita pikirkan siapa idola kita, mengapa kita suka sama dia, nanti kita tahu ada value, terus apa yang kita tidak sukai dari orang, dan kita juga bisa tahu lagi ada value yang lain lagi. Jadi teman-teman bisa memahami apa value-nya. Karena values ini akan menjadi fondasi. Jadi kalau teman-teman punya values, ini akan jadi fondasi. Setelah values, itu nanti ada purpose. Setelah purpose, baru nanti ada yang namanya habit. Tapi nanti kita akan bahas step by step. Oke? Next slide. Ada satu buku yang saya pernah baca, dan teman-teman ini buku jadul, tapi masih sangat relevan sampai sekarang. Jim Rohn bilang, you can never create more time, but you can become more valuable. Kita tahu bahwa ada orang yang, semua orang di dunia ini dikasih Tuhan yang Maha Kuasa 24 jam cuma sehari. Cuma 24 jam. Nggak ada yang bisa punya 25, 26, atau bahkan 30. Tidak ada. Tapi kenapa di cuma 24 jam ini ada orang yang lebih berhasil daripada yang lain? Mengapa ada orang yang jauh lebih sukses dari yang lain? Jadi memang sebenarnya value, kita bisa lebih valuable, lebih bernilai, kita bisa lebih berharga, ya, kita bisa lebih baik daripada kita sekarang apabila kita punya clear values. Jadi teman-teman harus memahami values-nya apa sekarang, kemudian disesuaikan dengan purpose-nya, dan habit-nya harus align. Jadi kalau tidak, itu nanti masuk ke programnya Pak Daniel bulan Agustus ini tentang transform. Jadi ada yang harus berubah, harus transform, supaya values, purpose, sama habit-nya align. Ya. Jadi you can never create more time. Remember this one, teman-teman. You can never create more time, but you can become more valuable. Dan teman-teman akan bisa lebih bernilai, bisa lebih berharga. Gimana caranya? Ya kita pelajari sama-sama malam ini. Next slide. Supaya memahami ya, waktu kita cuma 1 jam malam ini. Pertama, purpose. Apa purpose teman-teman sekarang? Saya, purpose-nya seperti yang saya bilang tadi adalah menjadi lebih bermanfaat buat orang lain. Dan itu menurut saya semua agama mengajarkan umatnya untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu adalah purpose. Dan nanti Pak Daniel bagi semua hasil presentasi ini, teman-teman bisa. Wah, terima kasih Pak Glenn. Ya. Teman-teman pada senang. Ya. Terus, apakah purpose misalnya menjadi berguna bagi orang lain itu sudah sesuai dengan value-nya? Nilai teman-teman sekarang. Value itu adalah how we achieve purpose tadi. Bagaimana kita bisa menggapai purpose itu. Baru kemudian ada habit. Habit-habit apa yang diperlukan untuk mencapai purpose dan sesuai dengan value. Contohnya yang sederhana misalnya kita punya, tadi ada visi ya. Kita punya visi, ini buat saya nih relevan sekali, karena saya dari dulu pengen langsing, tapi susah untuk bisa langsing, tapi ya menuju langsing lah, tidak. Misalnya punya visi, saya punya visi punya badan langsing misalnya. Kalau visinya punya badan langsing, kenapa? Purpose-nya apa sih? Purpose-nya supaya sehat, tentunya. Supaya sehat. Jadi saya punya purpose-nya supaya saya sehat. Dan value-nya bahwa saya sangat value menghargai kesehatan, menghargai orang yang sehat,
Sepertinya saya hang. Oh, di situ enggak, di sini. Oke. Eh, Kemudian habitnya jadi apa? Habitnya tentunya harus align, berarti rajin olahraga. Jadi habitnya eh, ada waktu kosong, pakai sepatu, jalan. Ada waktu kosong lagi, pakai sepatu, jalan lagi. Jadi habitnya rajin olahraga. Nah, itu adalah purpose, value, dan habitnya yang align. Kita tahu bahwa banyak yang values-nya, misalnya trust. Values-nya misalnya trust. Tapi habitnya sering nongkrong di tempat yang tidak tepat. Berarti habit dan value-nya tidak align. Kalau mau sukses di pertanian, nanti saya akan bahas lagi. Berarti value-nya misalnya adalah menjadi sahabat petani, seperti value perusahaan kami. Nilai perusahaan kami yang nomor 1 adalah menjadi sahabat petani yang paling baik. Purpose-nya apa? Perusahaan kami didirikan untuk membantu petani. Kalau saya ketemu sama Pak Simon, owner kami, saya tanya, pertama kali saya ketemu dia, 20 tahun yang lalu, bulan Oktober, saya tanya, Pak, buat apa kamu diriin perusahaan ini? Dia bilang, untuk nolong petani di Indonesia. Jadi purpose-nya nolong petani. Nah, value kami adalah menjadi sahabat petani. Habit kami tentunya adalah mengunjungi petani. Di waktu pandemi ini pun perusahaan kami terus ngunjungin petani, nggak ada yang nggak ngunjungin petani. Termasuk saya juga, ada waktu kosong, saya naik mobil karena belum boleh naik pesawat, saya naik mobil, saya cari petani. Karena habitnya adalah mengunjungi petani, ngobrol sama petani. Nah, jadi value, purpose, dan habit kami align. Kira-kira begitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Pertanyaannya sekarang, apabila teman-teman punya perusahaan, atau apabila teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, atau usaha buat diri sendiri, pertanyaannya apakah purpose, value, dan habit-nya itu sudah align, sudah sejalan. Nah, disinilah temanya Pak Daniel. Bulan Agustus ini, kita harus transform, harus berpindah. Jadi, kita harus pindahkan itu. Apakah values atau purpose-nya atau habit-nya yang harus kita rubah. Nah, kita butuh transform. Kalau sudah align, ya kita harus keep going. Gitu, kita jalankan terus. Kira-kira gitu. Nah, selanjutnya, Awindo Company Values, kunci sukses Awindo East West Indonesia adalah karena values-nya sangat align dengan purpose dan habit. Mengapa perusahaan ini bisa sukses? Karena value-nya nomor 1, kami farmers best friend. Dalam bahasa di satu kata barangkali caring. Kami caring ke farmers. Nah, sehingga apabila kami rekrut orang-orang baru, mau dia di bagian finance, mau di bagian HR, kalau orang jelas, orang marketing, orang sales, orang produksi, tentunya harus senang dengan petani, harus suka kumpul-kumpul dengan petani. Tapi seluruh orang di perusahaan kami bilang nggak suka ketemu petani, berarti dia tidak hidup dengan values-nya. Values-nya berbeda. Kalau petani, kotor, jorok, takut hitam misalnya, padahal kan bisa pakai sunblock atau topi. Tapi kalau memang nggak suka dengan petani, berarti tidak satu values dengan perusahaan. Jadi value mereka tidak sama dengan value-nya perusahaan, berarti tidak align. Nah, biasanya nggak lama, 6 bulan juga sudah keluar. Yang kedua, happy and grateful employee. Karyawan kami rata-rata terlihat happy, senang, dan itu bukan cuma terlihat, tapi harus happy dari dalam. Kenapa mereka bisa happy? Karena mereka grateful. Di saat seperti ini, kita tahu bahwa sektor pertanian yang masih bisa membantu negara kita untuk menumbuhkan ekonomi. Ekonomi Indonesia ini masih bergerak
karena ada sektor pertanian. Nah, kita semua yang ada di dalam dunia pertanian ini sangat grateful. Kita berada di tempat yang paling tepat. Kita masih bisa bertumbuh, bahkan membantu negara, bahkan membantu orang Indonesia untuk dapat asupan yang sehat. Nah, kita harus grateful. Yang terakhir adalah strive for excellence. Strive for excellence itu menjadi lebih baik. Kalau hari ini nilainya 8, berarti nanti harus nilai 9, harus nilai 10. Kalau 10, habis 10 berarti udah harus naik kelas lagi. Kita nggak izinkan bahwa misalnya kita buat kegiatan tahun lalu, ternyata lebih baik dari kegiatan tahun ini, nggak boleh. Pertemuan petani misalnya tahun lalu meriah, tahun ini harus lebih meriah lagi. Jadi kita harus terus strive for excellence, harus berusaha untuk memberikan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan itu adalah gambar petani kami yang lagi tanam megang buah labu madu, dia happy banget. Itu gambaran perusahaan kami harus farmers best friend, orang-orangnya harus happy and grateful, dan selalu strive for excellence. Nah, ini adalah kunci sukses dari perusahaan ini karena value-nya. Teman-teman, saya ceritain aja kunci sukses perusahaan kami karena value-nya pas. Pak, gimana kalau kompetitor niru value yang sama sehingga mereka sukses juga? Oh, I'm so happy. Semua perusahaan boleh niru value ini. Boleh, karena at the end of the day, purpose perusahaan kami juga tercapai, bahwa purpose perusahaan kami adalah untuk menolong petani. Semakin banyak perusahaan pertanian yang membuat petani di center, petani menjadi pusat perhatian mereka, tentunya akan menjadi lebih baik lagi. Jadi, saya tidak khawatir bila kompetitor mengcopy ramuan sukses Panamera ini, karena at the end of the day, petani akan diuntungkan. Next, selanjutnya ada satu video yang sangat luar biasa. Ini adalah petani kami yang bernama Pak Bagas Suratman. Saya baru ketemu beliau lagi minggu lalu, hari apa Dwi kita ke sana? Hari Senin, hari Selasa. Hari Selasa minggu lalu saya nemuin Pak Bagas Suratman. Ini bukan video dari kami, teman-teman. Ini video dibuat oleh BBC, dan ini video yang sangat inspiring. Di ujung video ini saya akan bertanya teman-teman, ini adalah satu petani yang sangat sukses. Sekali lagi saya ulangi, satu contoh petani yang sangat sukses. Saya tahu bahwa di antara teman-teman ada yang ingin juga masuk dunia pertanian. Coba lihat video ini dengan baik, kemudian nanti kita akan bahas apa value-nya Pak Bagas ini. Values dia apa? Oke, ayo kita saksikan videonya bersama-sama. Awal mulanya saya pengangguran, terus diajak teman ke sini, terus ketemu Pak Bagas. Gimana ya, nggak ada kerjaan sih di kampung, nggak punya duit. Sekolah saya kan nggak tinggi, cuma SD doang. Ya pengen membanggakan orang tua aja. Memang sih rekrutmen saya itu cukup ekstrim juga sih, karena ya anak-anak tahu sendiri kan Mbak ya, bertato apa gitu. Ternyata kita tawarkan gitu, dia tertarik gitu, dan dia tertarik, kita bimbing, kita ajak kerja, ini loh seperti ini cara budidaya, ini tuh jualnya seperti ini gitu. Jadi mereka sangat semangat dan alhamdulillah udah berjalan 4 tahun 5 tahun itu mereka menikmati. Jangan sampai saya berpikir pengalaman pribadi ya kelontang-kelantung, mabuk apa itu, nah itu kan yang saya alamin itu. Pertama saya tani itu di sini nih, ini lokasinya persis kurang lebih 3.000 meter. Dari sini kanan kirinya itu masih sawah. Itu dari situ, dari hasil yang 3.000 meter itu terus
dapat hasil, kita kembangkan, kita beli lahan lagi di sini. Kan kalau sing ambruk, sing sebaris gak dingin gak? Diolok nasi. Perekonomian udah mulai membaik sedikit, nah tiba-tiba ada musibah kebanjiran. Itu kalau nggak salah di tahun 2007, itu pas besok mau panen, itu habis semua itu lahan. Dalam waktu saya bertani 2004 sampai sekarang, artinya dulu itu kita udah nggak mikirin duit hasilnya berapa, tapi saya menciptakan lapangan kerja. Saya lebih suka saya senang banget saya bekerja begini, lebih senang daripada saya di rumah bengang-bengong nggak karuan. Ya lebih baik saya ikut kerja begini gitu, ikutin kemangi. Saya dapatnya kadang-kadang ya berapa 35. Petani sekarang kan umurnya 50 sampai 60 tahun. Mereka sebentar lagi mungkin pensiun. Jadi siapa yang akan meneruskan pertanian di Indonesia? Mungkin kan anak-anak muda ini harus kita kasih pengetahuan atau skill untuk menggantikan para petani-petani yang udah tua. Ternyata petani asik juga sih sebenarnya. Pengen buka lahan sendiri, pengen beliin rumah buat orang tua yang lebih layak. Terus pengen nyekolahin adik yang tinggi. Ya, itu adalah Pak Bagas. Yang tadi yang pengen beliin rumah buat orang tua, itu dia sudah menjadi petani yang sangat sukses. Dia sendiri sudah mengelola lahan luasan yang sangat luas. Dan oke, sekarang saya akan masuk lagi ke menti.com. Teman-teman, buka lagi handphonenya, ketik www.menti.com, kemudian masukin kode 454629. Pertanyaannya, jadi kalau menurut teman-teman, ini petani sukses yang namanya Pak Bagas ini, value dia apa? Apa value-nya Pak Bagas? Silakan dijawab. Kita barangkali 5 menit. Atau 2-3 menit. Oke, social impact, fighting spirit ya, impactful, social impact lagi, ya, helping, fighting itu berarti hard work ya, dia bekerja, ada hard worker sudah ada. Ya, sharing with others, ya dia suka sharing, dia tahu tapi dia nggak mau nggak mau simpan sendiri. Ya, strive for excellence, kreatif, hard worker. Jadi kalau teman-teman tahu value-nya petani sukses ini apa, teman-teman bisa copy. Saya mau sukses seperti Pak Bagas, jadi saya harus punya value seperti Pak Bagas. Itu adalah one way, cara yang paling cepat untuk berhasil di pertanian. Baik, teman-teman, kita kembali ke slide. Paling besar adalah social impact, sharing, dan hard work. Sekarang saya akan masuk ke poin yang selanjutnya. Maaf, ada kesalahan. Nah, jadi ini kuncinya. Jadi lessons learned. Apa yang kita pelajari malam hari ini? Kalau teman-teman mau sukses membuat setup bisnis, men-setup bisnis di
dunia pertanian sebagai sebuah perusahaan, kunci sukses yang saya bisa sharing adalah values-nya adalah letakkanlah petani di center. Put the farmers at the center. Jadi kalau teman-teman mau buka perusahaan apa aja di bidang pertanian, perusahaan pupuk, pestisida, benih, apapun itu, put the farmers at the center. Karena at the end of the day, petani yang akan mensupport bisnis teman-teman sendiri. Seperti kami bisa klaim ada 7 juta petani yang menggunakan produk kami. Tapi, apabila produk kami jelek, atau produk kami merugikan petani, saya jamin dalam waktu 1 tahun juga kita sudah bangkrut. Petani, apalagi dalam dunia sosial media sekarang, berita buruk itu travel much faster. Kalau berita baik kayaknya nggak jalan kemana-mana, tapi berita buruk seperti yang kemarin kita dengar ada bom besar di daerah Lebanon, Beirut. Iya, itu wah semua WhatsApp group bercerita tentang bom. Jadi it travels very fast. Jadi put the farmers at the center. Jadi fokuskan. Kalau ada barang jelek jangan kasih ke petani. Kita butuh jualan, Pak. Kalau nggak jualan kita berbahaya. Barang kita kurang bagus. Udah kita kasih petani aja. Nggak bisa. Kalau barang jelek, jangan dijual. Simpan aja atau buang aja. Buat petani, kasih yang paling bagus. Jadi, put the farmers at the center. Sebagai company, ya, sebagai company. Tapi, kalau teman-teman mau menjadi petani, ya, termasuk urban farming, ini pengalaman yang 20 tahun hidup dengan petani. Ya, 20 tahun nih. Jadi kalau Pak Daniel juga pengen bertani nih. Best values yang perlu saya sampaikan adalah pertama, hard work. Itu yang dibantu oleh Pak Bagas itu banyak itu orang-orang yang baru lulus dari penjara, baru keluar dari penjara. Makanya tatonya banyak itu. Tapi kalau ketemu tuh orangnya ramah-ramah banget, sudah bertobat semua. Tapi yang pasti Pak Bagas selalu bilang, kamu harus siap diproses. Itu kata-kata yang dia. Dan minggu lalu pun saya dengar dia bilang itu. Kamu harus siap diproses. Maksudnya apa? Maksudnya kerja keras, angkat pupuk, nyangkol. Nggak ada petani yang tidak kerja keras. Tidak ada. Nggak ada petani yang misalnya waktunya untuk semprot, dia nggak semprot. Karena apabila tidak disemprot, tanaman itu dalam 1 malam bisa rusak. Malam hujan, pagi dia lupa semprot, besok malam udah rusak. Besok misalnya panen misalnya melon panen. Pak Bagas juga ngalamin tuh. Mau panen melon besoknya, terus dia rencana panen melon besok. Terus hari itu teman-teman kita yang pakai Sipindo, ada apps dari kami, lihat, wah, tempat Bapak besok hujan. Malam ini hujan tempat Bapak. Itu melon Bapak rusak itu. Pak Bagas, malam-malam itu juga mereka panen tuh melonnya. Sehingga besoknya waktu hujan aman. Tidak ada yang rusak. Itu kan kerja keras. Jadi nggak ada petani sukses yang tidak kerja keras. Yang kedua, endurance. Endurance itu bahasa Indonesianya apa, Dwi? Daya tahan. Daya tahan. Ketahanan. Dan yang ketiga, creativity. Tapi yang unik adalah selfless. Pak Bagas itu, semua ilmunya dia kasih aja ke orang. Dia dapat ilmu baru, dia kasih. Dan petani-petani sukses yang saya ketemu dimanapun itu, bila dia paham nanam tomat misalnya, dia nggak simpan-simpan. Ini rahasianya nih, saya nggak mau kasih tahu yang lain. Saya rahasiain sendiri supaya kalau orang lomba mancing nih teman-teman ya, lomba mancing saya lihat ada mereka tuh nyimpen tuh umpan yang terbaik. Dia nggak mau cerita. Tapi kalau petani dia akan cerita. Ini pakai pupuk ini, pakai ZA, pakai ini, disemprot dengan itu. Mereka sharing. Nah, Pak Bagas karena dia sharing sama teman-temannya, sehingga mereka menjadi grup yang besar. Sehingga grup yang besar ini mempunyai power untuk bisa diskusi sama pembeli. Jadi pembeli nggak bisa lagi beli semena-mena. Mereka bilang, this is our product, ini quantity kami, harganya ayo kita bahas bersama-sama. Dan saya nggak di masa pandemi ini, atau sebelum, di masa pandemi ini aja sebulan itu ratusan juta.
ratusan juta omsetnya di masa pandemi ini. Dan ratusan juta itu sudah dikurangi 250 juta karena masa pandemi ini ada beberapa outlet mereka ditutup sehingga 250 juta lebih kecil daripada sebelumnya, tapi mereka masih making enough money. Dan ini apakah mereka orang yang hebat? Apakah mereka yang sekolah pertanian? Tidak. Mereka ada yang baru keluar dari penjara, ada yang tidak mengerti pertanian, tapi ternyata belajar dunia pertanian tidak susah karena banyak orang mau sharing. Jadi di dunia pertanian, petani banyak yang mau sharing. Jadi tidak susah. Yang penting ada kerja keras, ada daya tahan, ada kreativitas, dan tidak ego, mau membagi-bagi. Nah, ini adalah lessons learned buat teman-teman yang mau bekerja di dunia pertanian, yang mau buka perusahaan, put the farmers at the center. Bagi teman-teman yang mau menjadi petani, urban farmer, kerja keras, endurance, creativity, dan dan suka membagi ilmunya. Kira-kira itu lessons learned-nya. Dan saya pikir itu adalah closing saya. Dan mudah-mudahan teman-teman sudah belajar bahwa kunci sukses di dunia pertanian, value-nya harus benar. Value-nya, nilainya harus pas. Setelah nilainya harus pas, dan itu harus sesuai dengan purpose. Kenapa membuat perusahaan? Kenapa mau jadi petani? Purpose-nya harus benar. Baru terakhir ada habit-habit yang baru. Jadi kalau mau jadi petani, value-nya misalnya hard work, kerja keras, purpose-nya adalah untuk menciptakan lapangan kerja misalnya, atau untuk mendapat penghasilan, atau untuk hidup, which is good. Kemudian habit-nya adalah terus bekerja keras, mencari knowledge baru, selalu ada di lapangan. Nggak mungkin jadi petani, kita di rumah aja pakai apps misalnya, itu belum sampai ke sana. Jadi petani berarti kita harus ada di lapangan, kita harus ada di tanah, kita harus... So that's it, Pak Daniel. Terima kasih Pak Glenn, luar biasa tadi materinya ya teman-teman. Saya yakin banyak teman-teman yang pasti tersenyum-senyum, terpukau-pukau melihat presentasi tersebut. Saya jujur, saya langsung screen grab, saya print screen, saya kirim ke teman saya yang researcher. Jadi di sesi ke-33 kemarin, teman-teman, ini sesi ke-39. Di sesi ke-33 kemarin, kita juga mengundang untuk kali pertama dengan tema pertanian, itu Ibu Sastia Putri dari Jepang. Beliau adalah pengajar di Osaka University, dan fokus di metabolomik untuk penelitian bibit-bibit unggul Indonesia. Dan ini seri berikutnya yang diperlengkapi dan disempurnakan oleh Pak Glenn. Jadi tadi begitu saya melihat ada anggaran 200 miliar untuk penelitian dalam 1 tahun, saya langsung print screen, saya langsung kirim ke Mbak Sastia, Mbak, ini budgetnya gede banget, gitu. Luar biasa, terima kasih Pak Glenn. Kita banyak melihat begitu besar dedikasi yang Bapak berikan kepada para petani di Indonesia, khususnya lewat perusahaan yang Bapak pimpin. Tapi saya punya pertanyaan yang unik sekali ini. Jadi teman-teman, kita sudah masuk ke sesi ketiga, oke, jadi teman-teman, bagi teman-teman siapapun yang ingin berbicara langsung dengan Pak Glenn, cukup raise hand, nanti saya akan unmute, tapi sementara itu saya akan bacakan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar pada saat ini. Nah, tapi saya punya pertanyaan unik yang saya pengen dijawab singkat aja gitu. Ini karyawan staff-staff Bapak yang ada di sekeliling Bapak sekarang, ini Bapak aja ikut liburan ke Bandung atau bagaimana ini Pak? Coba tunjukkan dirimu. Ini ada Dwi. Saya ada kamera. Nah, ini Dwi. Halo. Itu ada Joanna. Di sini ada Heru. Heru mana? Heru jaga pintu. Ini behind the scene-nya ya. Ya mereka tadi di Purwakarta. Okay. Terus ini adalah momen yang pas juga kalau saya ada acara seperti ini. Mereka di dekat saya. Mereka ini SLTT, ada satu lagi namanya Rido lagi jadi ada 4 mereka ini. Okay. Strategic Leadership Trainee Team. Jadi mereka lagi belajar, jadi selalu berada di dekat saya supaya belajar gitu, supaya belajar. Jadi ini dekat dengan mentornya dong ini kalau begitu. Oh ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi mungkin teman-teman juga tadi agak bingung ya pasti. Wow, ini kok jadinya tiba-tiba kita ngomongin values nih begitu panjang lebar. Mungkin saya perlu jelaskan juga ke teman-teman.
selamat kepada teman-teman. Sekarang ada 105 orang di samping saya dan Pak Glenn yang baru saja di-coach oleh Certified Neuro Leadership Coach ini dari Pak Glenn. Pak Glenn ini juga adalah seorang Certified Coach nih teman-teman. Jadi tadi kita baru mendapatkan compact sessions yang dipersiapkan oleh Pak Glenn pada malam hari ini untuk teman-teman. Terima kasih sekali. Oke, mungkin kita akan bacakan ya Pak Glenn, pertanyaan-pertanyaan ini begitu banyak teman-teman yang sangat tertarik untuk bertanya ke Pak Glenn. Oke, saya akan bacakan pertanyaan pertama, mungkin barangkali ya. Sebentar. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang terlewat dengan saya, tolong informasikan ke saya ya. Oke. Ya, Pak Daniel, saya lihat juga di situ ada Pak Afrizal Gindo, itu Deputy Managing Director. Kalau ada apa-apa, kalau saya nggak bisa jawab, beliau pasti bisa bantu jawab. Oke. Halo Pak. Halo Pak. Rame ini orang Panah Merah, banyak tuh, ada Bu Atik. Ya. Dan ada juga ini dari Kompak, nanti saya akan ada Ibu Citra dari Kompak yang ingin berkolaborasi dengan Pak Glenn. Oke, ini ada pertanyaan secara private disampaikan. Oke, dari Ibu XXX ya. Dia bertanya, saya ingin bertanya seputar produk benih dari Panah Merah. Bagaimana Panah Merah menggolongkan benih unggul yang diproduksi dari hasil riset? Apakah benih-benih ini tergolong hibrida atau GMO? Apakah bisa ditanam kembali dari hasil panen atau semacam Terminator seeds yang mandul tidak bisa ditanam kembali? Wow. Apakah petani bisa mandiri benih atau harus beli secara terus-menerus dari Panah Merah? Ini sebenarnya terkait pandangan serta visi besar Panah Merah terhadap pertanian Indonesia. Bagaimana Panah Merah mengambil peran untuk ketahanan benih Nusantara? Wow. Ini sepertinya yang bertanya ini sangat mengerti tentang hal ini. Gimana Pak Glenn? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali dan saya senang sekali ditanya seperti ini supaya kami bisa jelaskan. Pertama, kami tidak GMO, tidak boleh. Jadi itu adalah mandat yang kami terima di Indonesia, tidak boleh ada GMO karena penelitian benih itu tidak perlu GMO. Benih sayuran ya masih belum perlu GMO. Kedua, apakah bisa ditanam kembali? Itu ada dua jenis. Kalau hibrida tidak bisa karena nanti tidak seragam. Tapi kalau benih OP, kacang panjang atau kangkung atau itu tetap bisa dipakai lagi. Kemudian mengenai harga dan suka juga kami ditanya mengenai contohnya kedaulatan petani, kenapa harus beli benih. Nah, benih itu sebenarnya sangat murah, Bu. Benih itu value-nya, harganya cuma 3% sampai maksimum 5% saja dari total cost petani. Petani itu cost-nya terbesar kemana? Ke pupuk pestisida, sudah jelas lah. Pupuk pestisida itu bisa 60%. Benih maksimum 5%, jadi 0, sangat kecil, tapi hasil dari benih. Nah, mengapa perusahaan harus buat hibrida? Karena memang tantangan ke depan itu besar sekali. Tantangan perusahaan itu besar. Tantangan alam besar. Alam semakin... sebentar, ini ada apa? Oh, Abang, Anas. Ada anak saya di sini. Anaknya melawan bapaknya ini. Ya. Karena value saya adalah family. Value-nya family, jadi family time. Ini lagi family time, jadi ada saya nongkrong sini, it's okay. Yeah. Jadi penyakit itu ada lagi. Penyakit seperti sekarang, tiba-tiba ada corona. Ya, coronavirus itu menyerang manusia. Yeah. Tapi penyakit tanaman itu lebih banyak lagi. Nah, itu kita harus tetap siapkan benih-benih baru, produk-produk baru yang tahan. Sehingga kami juga perlu cost. Perlu biaya, makanya ada angka 200 miliar tadi, Bu. Kita perlu cost itu untuk men-setup itu, karena itu perusahaan juga minta 3-5%. Tapi kalau mau lihat petani yang diuntungkan, kalau seperti saya sekarang, susah langsing, karena setiap ketemu petani yang beli produk kami, pasti dikasih makan. Setiap jalan-jalan kemanapun, itu mulai dari Medan sampai ke mana, Timur atau kemana,
Kalau ketemu petani pasti mereka traktir saya makan-makan. Padahal mereka beli benih dari kami. Kenapa? Karena mereka diuntungkan setelah menggunakan produk Cap Tanah Merah. Jadi kira-kira seperti itu. Gitu Pak, jawabannya panjang. Oke. Jadi teman-teman, mungkin perlu juga saya sampaikan bahwa kita tidak bekerja sama atau tidak mengiklankan produk Panah Merah, ya. Jadi teman-teman, ini fully adalah misi edukasi bagi teman-teman tentang benih. Kebetulan mereknya Panah Merah. Saya mungkin perlu menjelaskan hal ini karena banyak tuh kadang yang bertanya-tanya tuh Pak. Oke, mungkin selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjutkan ini, Pak Glenn, ini sekarang udah jam 8 malam. Pak Glenn punya waktu berapa menit lagi untuk kita lanjutkan? Ya, karena value saya sekarang sharing sampai audiens puas aja nggak apa. Istri saya juga kayaknya tadi sudah mengizinkan. Anak saya juga ada kelihatan tuh di kamera belakang. Oke. Jadi Jenderal bintang 5-nya udah kasih approval ya? Ya, kalau Jenderal udah kasih approval sudah aman tuh dia persilatan. Ya. Baik kalau begitu. Ini ada pertanyaan lagi berikutnya. Sebentar saya akan bacakan. Dari Pak Suharman Syam, bagaimana cara memulai memberdayakan anak remaja pengangguran dalam bidang pertanian, padahal mereka sangat mendukung. Jadi bagaimana memberdayakan, mungkin singkat aja, si Pak Bagasnya tadi memang langsung menghubungi mereka, langsung menemui mereka dari luar pintu penjara, atau kebetulan kenalan sih Pak? Mungkin singkat aja Pak. Ya, experience-nya. Memang beliau juga dulunya nongkrong-nongkrong sama itu. Jadi dia juga mantan. Pak Bagas juga mantan. Oke. Jadi ya, dan orang tahu bahwa dia sudah berhasil sehingga orang datang. Tapi kami juga punya tim sebenarnya yang pergi ke penjara-penjara. Jadi ada timnya Pak Afrizal itu bahkan masuk-masuk ke penjara untuk mengenalkan bagaimana cara nanam sayur di penjara. Sehingga setelah keluar mereka tahu bahwa ada kerjaan baru nih yang halal. Luar biasa. Ya. Kita butuh lebih banyak lagi orang-orang yang berkenan berbagi seperti itu, Pak. Dan ini ada Sani Kisit ini juga, Pak. Mungkin singkat aja. Dia mau jadi distributor Cap Tanah Merah supaya dapat dana membantu anak-anak pedalaman sekolah. Gimana, Pak, caranya? Singkat aja, Pak. Ya, itu Pak Afrizal nanti. Sebenarnya di setiap daerah kita sudah ada distributor. Jadi kalau mulai namanya jadi sub-distributor. Nanti di mana posisi Bapak, kami akan sampaikan atau kirimkan nama petugas kami, karena petugas kami ada dari Aceh sampai Papua. Jadi dia akan bantu Bapak untuk bertemu dengan distributor yang sudah ada di sana. Jadi untuk bisa dilingkan menjadi sub-distributor. Saya pikir itu adalah tahap pertama. Ya. Baik. Nah, ini dari pertanyaan dari Kak Indah Nuryanti. Terima kasih Pak Glenn atas presentasinya, sangat menginspirasi. Saya pernah baca jika habits change, habit bisa berubah, values juga bisa berubah, and purpose don't, tujuan enggak. Bagaimana agar kita dapat beradaptasi dengan keadaan di dunia yang terus berubah tanpa mengubah value kita? Ya. Oh, sorry, habits change, values and purpose don't, gitu. Saya bisa bicara dari pengalaman saya. Memang values nggak berubah, tapi ada value-value yang bisa berubah juga. Contohnya dulu, misalnya top 3. Misalnya kita punya 10 values, nggak akan berubah. Tapi tentunya dari values itu ada yang menjadi prioritas kita. Prioritasnya berubah. Seperti saya dulu, waktu saya masih sangat muda, tentunya paling utama buat saya adalah work hard. Saya kerja. Wah, kerja keras bagaikan kuda. Nggak jemu ya, Pak? Nggak jemu. Tidak jemu-jemu. Tapi at certain level, buat saya, sekarang lebih penting buat saya balance. Saya punya keluarga, saya ada anak, ada istri, dan anak saya nomor 3 kebetulan dikarunia Tuhan autistik, jadi saya harus lebih banyak waktu untuk menemani dia, berkembang bersama dia, bermain bersama dia. So now is really balance gitu. Jadi saya value balance. Contohnya saya besok dipanggil ketemu dengan pejabat misalnya, tapi sekarang saya lagi liburan. Tentunya saya tidak akan pergi ketemu pejabat. Saya akan milih
liburan sama keluarga karena ini sudah diputuskan lebih awal dan saya punya value balance, family work life balance. Jadi saya tidak akan. Jadi value menurut saya juga bisa berubah disesuaikan dengan kondisi kita sekarang menurut saya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan dari Kak Heru Yatmo. Terima kasih Pak Glenn atas sharingnya yang menginspirasi. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita bisa tetap konsisten, mungkin singkat aja, dengan value yang kita miliki dengan segala kondisi yang kita hadapi. Ya, value kita dengan segala kondisi yang kita hadapi. Baik. Ya, singkat aja mungkin Pak. Ya, saya ceritain perusahaan saya aja. Perusahaan kami sekarang value-nya adalah farmer's best friend. Dalam kondisi apapun, kita harus menjadi sahabat petani yang paling baik. Kita caring ke petani. Mau kondisi misalnya kayak benih lagi seperti tahun apa ya? Saya susah bercerita, takut ada rahasia perusahaan. Jangan ada rahasia Pak. Iya. tapi gini, dalam kondisi apapun, walaupun lagi jualan lagi bagus, jualan lagi susah banget, misalnya seperti tahun lalu jualan susah banget itu, tetap aja kita harus prioritas ke petani. Jadi kalau memang nggak bisa. Kalau memang bisa gitu. Petani, jadi memang itu values yang harus dipegang. Jadi harus diusahakan. Jadi pertanyaan tadi jawaban singkatnya ya harus diperjuangkan, harus diusahakan, harus benar-benar diperjuangkan gitu. Nggak bisa kita punya values misalnya jujur, tiba-tiba diajak teman nyeleweng, kita nyeleweng, nggak bisa. Kalau kita memang punya values jujur ya kita pegang teguh gitu. Baik. Saya pikir, ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Nah, ini ada dari Ibu Citra, kompak, inspiratif Pak Glenn. Berkenankah mungkin ya berkolaborasi menginspirasi petani Indonesia di desa, melibatkan mahasiswa KKN lewat pelaksanaan KKN tematik? Gitu. Dia bertanya ini mau ajakan kolaborasi Pak, hashtag ajakan berkolaborasi. Ya, saya senang sekali. Oh, sangat berkenan. Karena memang kita punya petugas di seluruh Indonesia. Tahun ini sebenarnya kalau nggak COVID, kita sudah kerjasama sama UGM untuk ke seluruh Indonesia. Jadi ada proyek sama-sama mahasiswa UGM untuk semua mahasiswa UGM itu ngumpulin plasma nutfah sayuran di seluruh Indonesia. Kita mau kerjasama itu. Dan itu nanti kalau ada, nggak disimpan di tempat kami, disimpannya juga di UGM. Jadi kita sama-sama punya program untuk melestarikan plasma nutfahnya Indonesia. Nah, jadi singkat jawabannya, kami senang sekali kalau bisa kerjasama. Semakin banyak teman, semakin baik. Oke, dijawab ya, Ibu Citra dan Ibu Aisyah yang mendengar sekarang dari Prancis, dari Prancis, Strasbourg. Ini ada jauh. Ada Ibu Mega Setia. Pak Glenn, apakah ada training kelas untuk profesional yang akan memasuki masa pensiun? Kalau rata-rata masih muda 55 dan sampai dengan 56 tahun. Suryani. Ya, saya juga lagi di Paris ini, Paris Van Java dari Bandung. Ya, kami ada tim, Pak Daniel. Pak Afrizal itu punya tim yang bisa membantu petani. Bahkan di kantor kami siapkan urban farming, kira-kira 1 hektar, itu ada Pak Rusli juga, saya lihat itu manajernya. Itu semua orang bisa datang untuk belajar. Jadi kita ada paket-paket untuk ngajarin orang-orang, sebanyak-banyaknya orang tahu, kami senang. Semakin banyak orang tahu di Indonesia ini bagaimana cara nanam sayur, kami senang. Karena memang itu tugas kami sekarang. Orang Indonesia ini, Pak Daniel, makan sayur masih sangat minimal. Kita masih 40 kilogram per kapita per tahun. Sedangkan FAO bilang itu harusnya 75. Jadi orang Indonesia tuh masih males makan sayur. Oh, ya? Kita punya program supaya sebanyak-banyaknya orang Indonesia makan sayur nih. Pak Daniel suka makan sayur nggak? Saya tahun ini jadi vegetarian, Pak. So, I eat a lot of vegetables every day. Very good. Berarti 50% kemungkinan sudah makan sayur kami. Oke. Nah,
Ini selanjutnya dari Pak Suharman. Ini Pak, ada ajakan lagi nih dari Pak Suharman Syam. Pak Suharman Syam ini dari Universitas Muhammadiyah Nrekang, Prodi Agroteknologi. Dia mengajak untuk bisa bermitra. Kemana ini follow up-nya, Pak? Nanti setelah ini kita kontak-kontakan aja, Pak Daniel kasih Instagram atau tim saya. Atau nanti selain saya masukkan ya, tim saya di sini. Saya masukkan tim untuk bisa dihubungi. Nrekang kan berarti Sulawesi Selatan. Nanti kita ada tim di sana kok. Kayaknya ada aja deh. Ya, memang di Belajar dari Mereka ini banyak sekali para pengajar yang ikut, para akademisi, peneliti yang ikut, Pak. Jadi memang di sini kita berusaha untuk mempertemukan para praktisi dan akademisi untuk dapat berkolaborasi. Ya. Kemudian dari ini coba ya, Kak Indah, dari Kak Indah. Terima kasih Pak Glenn. Saya ingin bertanya, saat ini lahan pertanian semakin lama semakin berkurang. Bagaimana pendapat Bapak mengenai urban farming dengan teknologi modern? Bagaimana tingkat efektivitasnya dibandingkan pertanian konvensional? Ya, pertanyaan yang bagus banget ini, Bu. Memang itu adalah masalah di seluruh dunia, bahwa lahan pertanian akan menjadi semakin sempit saja. Urban farming itu benar-benar adalah solusi, dan itu sudah banyak di seluruh dunia ada gerakan urban farming yang sudah sangat berhasil. Dan tentunya pertama-tama urban farming ini adalah untuk mencukupi asupan keluarga dulu. Kalau sudah benar-benar tahu knowledge-nya, bisa memperbesar misalnya hidroponik yang lebih luas. Bahkan tetangga-tetangga juga bisa menjadi pasar yang sangat bagus, karena masalah COVID ini kan juga transportasi juga agak terganggu. Jadi ini potensi yang sangat luar biasa kalau Ibu mau mulai, bisa hubungi tim urban farming. Kami juga ada yang bisa membantu. Tapi pakai benih apa aja boleh. Tapi kami akan dengan senang hati mengasih mensupport dari know-how-nya. Ya. Kontaknya ada di sisi kiri ini ya. Ini akan timbul nanti. Oke. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Glenn. Bagaimana tentang value, passion, dan kaitannya dengan pekerjaan, ide-ide yang akan kita kerjakan? Mengapa Pak Glenn berkecimpung di bidang pertanian ketika banyak anak muda memilih bidang lain pada saat itu, 20 tahun yang lalu? Mungkin singkat aja Pak Glenn. Ya, sebenarnya waktu saya mengetahui dunia pertanian yang masih 20 tahun yang lalu masih belum begitu terjamah ya, saya melihat ada potensi yang begitu besar. Dan ternyata analisa itu tepat, dan sampai hari ini kita tahu bahwa dunia akan krisis pangan. Nah, apalagi kalau kita semua tahu bahwa dunia ini akan krisis pangan, berarti harga makanan itu hanya akan naik, tidak akan pernah turun. Berarti masuk ke dunia pertanian itu sangat menjanjikan dari sisi ekonomi. Jadi kalau teman-teman mau lihat orang-orang yang sukses di Eropa sana, itu mereka rata-rata petani yang punya banyak uang. Tapi mengapa di Indonesia ini berarti belum? Berarti ada satu missing link. Nah, itu yang membuat saya sangat termotivasi. 20 tahun yang lalu itu termotivasi sekali di dunia pertanian ini. Ternyata ada sebuah potensi yang begitu besar yang banyak orang tidak lihat. Sayang sih sebenarnya. Makanya malam ini saya senang sekali jumpa dengan orang-orang yang ingin ikut acara ini. Mudah-mudahan saya bisa menginspire teman-teman semua untuk ayo jadi petani sama-sama. Kalau mau jadi petani, ayo sama-sama jadi petani. Saya juga bekerja di perusahaan benih nih. Tapi saya sendiri, kalau ada waktu, saya mau jadi petani. Petani melon paling enggak. dan mungkin ya teman-teman, keputusan Pak Glenn 20 tahun yang lalu untuk mengambil membangun karir di sektor pertanian juga terbukti tidak salah, karena sektor pertanian itu anti COVID ya Pak ya, di mana sektor-sektor lain jatuh gitu, pertanian justru bangkit. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, 16,4% pertumbuhan sektor pertanian di quarter ini. Yang lain lagi minus semua. Kita 16%, luar biasa.
Ya. Apalagi sektor saya, Pak, udah arsitek, pariwisata lagi, Pak. Udah. Ya, nggak apa, Pak. Nanti ada musim-musimnya toh, Iya. ada musim lagi turun. Nanti sektor pariwisata kan sangat seksi di 5 tahun terakhir ini. Dengan adanya Instagram tuh, pariwisata seksi Iya. sekali. Sekarang lagi loyo, nanti seksi lagi. Tapi Amin. pertanian seksi terus, Pak. Ya, pertanian justru stabil dan seksi terus ya, luar biasa. Ya, seksi terus ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini banyak sekali ya, Pak, teman-teman yang tulis di kolom komentar. Jadi memang di Belajar dari Mereka kita selalu berusaha membacakan pertanyaan-pertanyaannya jika diizinkan oleh narasumbernya. Dari Kak Muhammad Setio. Selamat malam Pak Glenn, mohon izin bertanya, apakah dari perusahaan Bapak ada pembinaan untuk kelompok tani yang panen raya seperti cabai? Atau tips dan triknya seperti apa ya, Pak? Sebelumnya terima kasih. Mungkin singkat aja, Pak Glenn. Ya, jadi Pak Setio posisi di mana? Tentunya kami bisa senang sekali kalau nanti kami linkkan Bapak, kami hubungkan dengan petugas di sana. Tentunya masalah panen, masalah produksi, pasca panen juga kami dengan senang hati untuk bisa membantu petani. Oke. Ini juga ada selanjutnya Pak Glenn dari Ibu Apni Olivia. Kami juga menggunakan benih dari Panamera di lahan pertanian Siantar Sehat. Oh, ini dari Sumatera Utara, ini Horas. Dan memang cocok. Hanya untuk sayuran seperti kale, kale, pagoda, tapcoy belum ada benihnya. Semoga kedepannya ada benih-benih tersebut. Kami bertani dengan menggunakan pupuk organik cair. Ya Pak, iya Bu, Horas, pakcoy ada namanya nauli. Memang kadang karena masa pandemi ini tiba-tiba banyak sekali permintaan pakcoy ini. Urban farming juga suka nanam pakcoy, bahkan ada yang pakai microgreen juga pakai nanam pakcoy. Jadi memang benihnya menjadi sangat terbatas. Kale memang kami punya kale, tapi kailan, tapi berupa kailan namanya Nova, itu juga lagi ditunggu benihnya. Jadi sabar ya Bu. Oh, saya baru tahu kale itu kailan. Ya, ada kailan, ada memang kale yang biasa itu yang daunnya keribu itu, nah kita nggak punya yang itu. Tapi kalau kailan kita ada. Ya, bahasa Inggrisnya kale. Ya. Nah, ini ditambahkan lagi ini dari Ibu Apni. Mungkin singkat aja, Pak. Karena kami petani binaan Siantar Sehat itu adalah petani tua, bagaimana cara Pak Glenn merayu anak muda untuk bergabung agar ada regenerasi di pertanian? Ya, ada beberapa cara yang kami lakukan. Pertama, kami aktif di vocational school seperti SPMA itu yang di Subang, yang di Jember. Kami aktif di sana supaya anak-anak muda yang lulus SPMA itu mau jadi petani langsung. Kedua, memang kita punya Young Farmers Program. Jadi ada petani-petani muda itu kami bentuk komunitas-komunitasnya. Jadi ada yang di Lampung, ada yang di Jawa Barat. Nah, itu komunitas petani muda ini kita support dengan knowledge, dengan teknologi juga, karena mereka suka sekali teknologi. Petani muda ini agak melek teknologi, jadi kami support mereka. Cara lain, sekarang kami lagi misalnya buat Panamera Innovation Award. Panamera Innovation Award itu untuk memancing anak-anak muda yang di dunia pertanian supaya mereka mau nanam, karena banyak anak-anak yang sekolah di dunia pertanian tidak pernah nyoba nanam sendiri gitu. Tidak tahu cara nanam sayur, padahal dia insinyur pertanian yang tidak bisa nanam sayur itu banyak. Nah, jadi kita memaksa anak-anak yang sekolah di pertanian ini untuk coba nanam. Barangkali dengan mereka nanam, mereka melihat hasil, mereka akan menjadi petani. Kalau saya pergi kemarin, berapa bulan yang lalu, saya ke Palu. Di Palu, after gempa itu, saya lihat anak-anak malah naik motor keren-keren itu, rupanya itu anak-anak SPMA yang kita bina. Ada Pak Boymin, petani kita, dia membina anak-anak sekolah ini sehingga mereka sukses nanam semangka. Mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik. Nah, kita harapkan anak-anak ini nanti juga bisa langsung jadi petani. Baik. Semoga terjawab ya, Ibu yang di Siantar. Dan ini malam ini ada satu orang yang ingin bertanya ini dari Kak Nathaniel. Kak Nathaniel, silakan. Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ya, halo. Terima kasih Pak Daniel.
Halo, salam kenal Pak Glenn. Terima kasih atas presentasinya. Saya ingin tanya Pak, jadi selama 20 tahun Bapak berkarir di dunia pertanian, kalau misalkan kita list masalah utamanya, apabila kita sebut 5 masalah utama dari para petani itu, apa sih Pak, kalau boleh tahu? Banyak ya. 5 aja. Pertama, masalah petani itu ya sebenarnya tuh iklim, cuaca. Jadi ya kalau petani Indonesia, terutama sayuran, itu masalahnya adalah irigasi. Kalau mereka nggak punya irigasi itu difokuskan ke pertanian padi misalnya. Tentunya kalau tahun 2019 itu El Nino. Ya, tahun lalu. Jadi itu masalah utama. Jadi petani itu sangat dirugikan. Jadi concern petani itu di cuaca. Nah, petani Indonesia yang punya masalah kedua itu akses ke funding. Sampai hari ini saya belum lihat satupun bank BUMN contohnya yang benar-benar fokus untuk membantu petani dalam hal funding, karena petani butuh funding yang besar untuk apalagi untuk nanam sayuran. Ya. Nah, yang jadi pertama cuaca, kedua funding, yang ketiga saya mau bilang knowledge, tapi dengan adanya teknologi sekarang mau nanam apa aja, misalnya Bang Nathaniel mau nanam melon misalnya sekarang. Jahe. Mau nanam jahe. Udah klik aja di YouTube ada cara nanam jahe, semua sudah tersedia. Jadi saya pikir masalah pertanian nggak banyak, atau petani nggak banyak, tapi mereka masalah iklim, masalah funding, kemudian masalah knowledge. Saya pikir tiga masalah utama pertanian itu. Kalau petani ketemu petani, mereka selalu ngomong, pasar kami gimana, Pak? Pasarnya gimana? Nah, itulah. Kalau saya ke petani dimanapun itu, mereka bilang, Pak, kalau panen nih harganya gimana? Karena ada fluktuasi harga di panen. Nah, itu juga menjadi concern petani. Dan menurut saya itu concern kami juga, bagaimana menyiapkan pasar atau melingkan antara konsumen sama produsen. Kalau sudah ada link antara konsumen sama produsen, tentunya petani dengan senang bisa nanam karena dia nggak khawatir lagi waktu panen harganya bisa turun. Itu masalah utama petani sih. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Nathaniel? Udah menjawab sih. Terima kasih Pak Glenn atas jawabannya. Kak Nathaniel ini petani juga atau bagaimana? Oh enggak, saya sekarang lagi banyak aktif di agritech sih. Oke. Kalau gitu terima kasih. Ini mungkin ada satu pertanyaan yang akan saya bacakan untuk terakhir, Pak Glenn, untuk penutup dari Ibu Yuliawati Chen. Saya kayak kenal deh namanya ini. Ini apakah Ibu Yuliawati yang saya kenal atau tidak? Halo Ibu. Pak Glenn, saya lagi mengisi masa jadi pengangguran ini untuk bercocok tanam di halaman rumah. Sekalian melakukan daur ulang untuk membuat kompos dengan sampah basah di rumah. Bisa di-share untuk teknik-teknik composting dan ide daur ulang untuk bercocok tanam di rumah? Ya, Ibu, sebenarnya di YouTube juga kalau saya malam-malam sebelum tidur kan saya suka cek-cek ada apa di dunia ini sekarang. Untuk kompos juga ada di YouTube. Tapi kalau Ibu mau tahu, Ibu posisi di mana? Kalau mau datang ke Purwakarta, di tempat kami nanti akan ada petugas yang bisa secara yang praktikal untuk membuat kompos dari barang-barang yang ada di sekitar rumah Ibu. Wow. Itu ada know-how-nya, itu bisa kita sharing. Wow, baik. Terima kasih Pak Glenn. Mungkin itu pertanyaan terakhir yang kita tampung pada malam hari ini. Pak Glenn, bisa nggak kasih satu pesan sebagai penutup kembali pada malam hari ini untuk teman-teman belajar dari mereka? Ya, terima kasih Pak Daniel. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Jadi satu hal yang kita pahami sekarang ya, ada pandemi. Dan di pandemi ini membuat semua sektor jadi susah. Tapi ada satu sektor yang masih sangat berkembang, yaitu pertanian, dan masih bertumbuh. Karena apa? Karena memang pertanian sangat dibutuhkan. Makanan itu sangat dibutuhkan. Sehingga ini menjadi sektor yang kita lihat adalah sektor yang anti-krisis. Sekali lagi, pertanian adalah sektor yang anti-krisis. Dan
anti pandemi. Jadi buat teman-teman semua yang ingin masuk ke dunia pertanian atau sudah ada di dunia pertanian, tentunya pesan saya jangan panik. Kita berada di tempat yang tepat, jangan panik. Yang kedua, ayo jaga kesehatan. Bayangkan kalau petani sakit, siapa yang kasih makan? Petani harus sehat. Jadi petani terus bisa memproduksi makanan buat orang-orang, termasuk juga untuk menyehatkan orang-orang. Yang ketiga pesan saya, ayo sama-sama nanam sayur, karena ada potensi untuk menerima penghasilan yang besar dari bertanam sayuran. Ada potensi karena orang Indonesia juga kurang makan sayur. Ada potensi juga untuk ekspor, karena Indonesia tanahnya subur. Jadi, ayo kita sama-sama nanam sayur. Jadi jangan panik, jaga kesehatan, ayo nanam sayur. Oke. Terima kasih Pak Glenn atas kesempatan kita belajar pada malam hari ini. Terima kasih atas inspirasi yang Bapak berikan pada malam hari ini. Terima kasih atas ilmu, atas ide baru. Jadi checklistnya belajar dari mereka udah terpenuhi nih teman-teman. Inspirasinya, ilmunya, idenya kita udah dapat di dalam ruang tanpa batas. Terima kasih Pak Glenn sudah menyediakan waktu untuk berbagi pada malam hari ini. Semoga Bapak dan keluarga juga sehat-sehat di masa pandemi ini. Amin. Semoga juga bisnis yang Bapak jalankan juga terus berkembang dan berdampak lebih besar lagi kepada petani-petani di Indonesia. Amin. Tak lupa juga saya ingin berterima kasih ini kepada teman-teman di sekitar Pak Glenn yang sudah mendukung. Ayo masuk. Sudah membantu hingga acara ini bisa berjalan dengan sangat baik. Ada. Ya. Terima kasih Ibu. Ibu juga sudah berdampak ini bagi teman-teman belajar dari mereka. Terima kasih atas dukungannya. Dan tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada teman-teman belajar dari mereka yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada segenap banyak sekali staf-staf Panamera yang datang pada malam hari ini. Terima kasih. Semoga semangat dan value secara khususnya yang dibagikan oleh Pak Glenn pada malam hari ini dapat kita sebarkan teman-teman. Seperti pandemi pada hari ini begitu hebatnya virus-virus COVID ini menyebar, dan saya berharap virus yang baik ini, value yang baik ini juga sedemikian rapidnya, sedemikian cepatnya menyebar di antara kita semua yang masih ada pada malam hari ini sekitar 82 orang. Mungkin begitu saja, teman-teman. Dan saya juga tidak lupa untuk mengajak teman-teman untuk terus mendukung gerakan belajar dari mereka. Gerakan belajar dari mereka hingga ke 39 ini hanya bisa terlaksana berkat dukungan dari teman-teman semua. Teman-teman bisa ikut berdonasi, atau mungkin teman-teman juga cukup hanya untuk memberitahu kepada teman-teman lain, ayo ikut sesi belajar dari mereka agar mereka juga dapat inspirasi, ilmu, dan ide dari para tamu-tamu inspiratif kita. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Mungkin rekaman ini akan saya selesaikan, saya sudahi. Terima kasih teman-teman.